Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sosbud Kreatif Media Podcast, di mana pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena di sini ada salah satu wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Beliau adalah Bapak Dr. Bambang Sigit Widodo, SPD MPD, selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Baik, sebelum kita berbincang-bincang kepada beliau, saatnya saya menyapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak Bambang, sehat selalu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di situasi pandemi COVID pada saat ini kita harus saling menjaga kesehatan, seperti itu ya Bapak. Betul sekali. Baik, oke. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, nama saya Sofia Lafifah dari jurusan PMPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Baik, kita kembali lagi berbincang dengan Bapak Bambang. Nah, di sini Bapak Bambang menjadi salah satu bagian dari keluarga UNESA sendiri dan menjadi wakil dekan di bidang kemahasiswaan, seperti itu ya Bapak? Ya, betul. Ketika Bapak di latar belakangi dengan beberapa pendidikan Bapak, mungkin di sini bisa diceritakan sampai detik ini Bapak mampu mendapatkan sebuah gelar seperti itu bagaimana Pak? Ini gelar akademik ya? Iya. Tapi kira gelar yang lain. Kalau gelar akademik itu ini cerita pengalaman ya, yang mungkin nanti bisa berbagi sama teman-teman. Ketika lulus S1, saya itu lulus S1 waktunya panjang banget ya. Kalau tidak salah, waktu itu 15 semester. Sehingga di semester ke-16 saya kemudian lulus. Nah ini jangan ditiru ya yang ini ya. Sekarang mungkin maksimal 14 semester ya, karena ada pengurangan. Kalau dulu sampai 16. Dan ketika sudah lulus, saya sebenarnya tidak ada bayangan untuk kemudian melanjutkan studi. Karena tidak terpikir. Mungkin teman-teman yang pernah beraktivitas di organisasi kemahasiswaan, kadang-kadang mungkin juga terlena terkait dengan hal itu. Nah, tapi suatu saat saya itu ngopi ya di warkop. Kemudian ketemu teman itu bawa berkas. Saya tanya, apa yang kamu bawa? Ini berkas pendaftaran S2 loh. Saya kaget loh, ternyata ada ya mahasiswa yang kemudian berkeinginan untuk S2. Nah, teman itu sekarang ketua KPU Surabaya ya, namanya Samsi itu. Kemudian saya kembali ke kos-kosan, saya berpikir loh, ternyata ya memang penting ya S2. Nah, saya tanya-tanya bagaimana sih caranya, daftarnya dan seterusnya. Akhirnya kemudian saya mendaftar lah, singkat cerita, kemudian saya S2. Nah, baru di situ saya kemudian menemukan hal yang baru ternyata. Oh, ternyata pendidikan itu menjadi hal yang penting. Makanya ketika S2 saya tepat waktu kan. Akhirnya ketika sudah selesai S2, kemudian saya harus memilih, saya ini harus berkarir di mana sih? Berkarir di dunia akademis atau berkarir sebagai politisi? Waktu itu kan ya biasalah kita punya mimpi-mimpi yang mungkin sama dengan para aktivis. Akhirnya saya memutuskan saya akan kembali ke kampus deh. Saya mau mengajar tapi di perguruan tinggi begitu. Nah, ada formasi, singkat cerita saya mendaftar. Kemudian saya diterima dan menjadi dosen. Tapi ada dinamika banyak hal lah sebenarnya, yang mungkin suatu saat saya akan cerita dinamikanya di sana. Kalau di sini mungkin saya tidak akan cerita secara detail ya. Baru kemudian saya melanjutkan S3, kemudian dapat kesempatan juga untuk ngambil short course juga, double degree juga di Amerika. Dan akhirnya ya selesailah S3 itu. Itulah perjalanan kehidupan akademik saya yang sebenarnya tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tidak menjadi sebuah di awal itu bukan menjadi sebuah plan bagi Bapak, tetapi terrealisasikan. Betul ya, gara-gara yang namanya Samsi itu tadi. Iya. Baik, ketika kita
membicarakan sebuah pendidikan, itu tadi adalah latar belakang dari pendidikan Bapak Bambang. Mungkin di sisi lain ketika Bapak Bambang ini sedang melanjutkan studinya di dalam S2, apakah ada keterkaitan dengan organisasi-organisasi yang Bapak ikuti dan menjadikan Bapak pada saat ini? Sebenarnya setelah di S2, makanya itu tadi yang saya sampaikan, saya akan di mana nih berkarir. Ya sama, dulu kan banyak ya ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kan, misalnya di KPU, di mana-mana kan seperti itu. Iya. Sempat berpikir untuk kemudian beralih ke sana, tapi kemudian ya saya putuskan enggak deh, saya sudah fokus untuk ngambil magister, ya sudah, berarti ini dunia saya di dunia akademis. Jadi hal-hal yang lain di sini akhirnya kita tinggalkan. Termasuk misalnya mau daftar KPU kita tahan juga, kemudian mau daftar ke ruang publik lainnya kita tahan juga. Oke. Gitu ceritanya. Itu pada saat S2 ya Bapak? Iya. Ketika S1 apakah Bapak ini juga menjadi aktivis seperti itu? Aktivisnya nggak seperti teman-teman lah, kita aktivis biasa lah. Biasa seperti apa ini Bapak? Ya begini, ternyata untuk bisa menambah pengalaman hidup itu kan tidak cukup hanya di dalam ruang kelas kuliah ya. Ya benar banget Bapak. Ada hal lain yang memang harus kita pelajari, kita kemudian juga harus mampu membangun jejaring komunikasi dengan banyak pihak, dan ternyata kita tidak pernah mendapatkan di ruang formalnya, sehingga ruang tidak formalnya itu yang kemudian kita belajar banyak dari sana. Kira-kira seperti itu. Ya. Termasuk juga kalau di Intra ya memang pernah di ketua senat, pernah di ketua, itu namanya BPM ya, sekarang DPM ya, seperti itu sih. Ya. Berarti juga bisa dikatakan organisasi ini juga sangat penting ketika kita sedang melakukan sebuah bisa dikatakan dalam dunia pendidikan ini diiringi dengan organisasi seperti itu. Ya, menurut saya itu sangat penting ya. Cuma jangan sampai kita tergelincir. Jadi tergelincirnya begini, kadang kita sebagai atau mahasiswa yang merasa sebagai aktivis terjebak sebagai aktivisme, ya. Jadi melakukan aktivitas tetapi sebenarnya ternyata tidak produktif. Akhirnya tergelincir. Tergelincirnya apa? Ada limit studi mahasiswa, di mana kemudian ada waktu-waktu yang harus bisa dimanfaatkan. Ternyata seringkali tergelincirnya ketika terjebak pada aktivisme itu lupa pada tugas utamanya ini. Iya Bapak. Sehingga tergelincir di sana. Nah, pengalaman saya dengan kemudian kuliah selama 15 semester, ini kan yang perlu dicontoh ya. Setidaknya saya bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang misalnya bagaimana membagi antara kuliah dengan organisasi. Ya dengan pengalaman saya secara pribadi, saya sebenarnya kehilangan waktu cukup banyak. Tetapi bukan kemudian saya menyesal, enggak. Karena waktu yang sebenarnya saya terbuang tadi ya tetap saya manfaatkan untuk bisa berinteraksi dengan jejaring di luar. Tapi kalau 15 semester kan terlalu banyak ya. Cuma kan saya entengnya adalah saya 8 semester sudah tidak minta uang sama orang tua. Jadi 9, 10, 11 sampai 15 ya cari uang sendiri lah. Nggak tahu gimana caranya lah ya. Cara aktivis waktu itulah mencari uang gimana caranya. Baik, saya menarik pembicaraan dari Bapak bahwasanya dari beberapa semester ini Bapak tidak meminta kepada orang tua. Nah, mungkin di sini juga bisalah menjadi salah satu pandangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas kita. Nantinya kisah Bapak ini dapat ditiru gitu Bapak. Bagaimana gitu Pak? Mungkin beda zaman ya. Kita memang nggak bisa compare apple to apple ya. Nggak bisa saya membandingkan zaman saya dengan zaman sekarang. Ketika zaman saya itu mahasiswa yang aktif di organisasi itu nilai tawarnya tinggi banget nih. Artinya ya mungkin zaman waktu itu kan kebebasan untuk berekspresi masih dibatasi. Iya. Otomatis kan siapa yang kemudian terlibat aktif di dalam organisasi, dia sudah berani dengan risiko. Sehingga nilai tawarnya juga beda. Dengan sekarang ya, sekarang sudah era keterbukaan, era yang sudah serba transparan dan seterusnya. Mungkin berorganisasi konteksnya sudah beda. Nah, kemudian terkait dengan yang tadi, ya memang saya merasa saya bukan berasal dari orang kaya ya. Jadi pembiayaan itu aja gotong royong di keluarga untuk bisa bayar SPP. Sehingga komitmen saya adalah 8 semester cukup keluarga membiayai saya. Selebihnya
Yaitu tadi, saya banyak mencari relasi dengan berbagai pihak yang bisa kemudian ikut membantu mendonasikan ketika saya mau bayar SPP, intinya kan seperti itu. Kalau biaya hidup misalnya untuk makan dan seterusnya ya mungkin aktivis tahu lah bagaimana cara makan. Itu mungkin tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika saat membayar SPP biasanya seperti itu. Nah, sehingga penting sebenarnya bagaimana kita mencari jejaring yang luas, jejaring yang banyak, yang ternyata bisa juga berkontribusi terhadap kehidupan kita. Terhadap masa depan kita nanti. Terhadap masa depan kita. Ya, Bapak, baik. Jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwasanya dari latar belakang pendidikan Bapak Bambang ini ternyata bukan dari keluarga yang bisa dikatakan mampu. Tetapi dari tekad inilah Bapak Bambang ini mampu menjadi seorang wakil dekan 3 di bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Sangat menarik bukan? Oke Pak, ketika kita membicarakan FIS sendiri ya Bapak, kita berbeda topik. Tadi sudah membahas terkait latar belakang pendidikan Bapak yang mungkin nantinya bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas FIS sendiri. Nah, ketika kita membicarakan FIS, lantas apa yang menjadi pembeda antara FIS dengan Fakultas Teknik? Di mana konsen di teknik sendiri kan kita akan melahirkan sebuah jurusan yang nantinya bisa dirasakan. Sedangkan di FIS sendiri bagaimana Bapak? Ya. Memang paradigma keilmuan itu nggak sama ya di masing-masing fakultas. Apalagi kita ketika tadi dibandingkan antara sosial humaniora dengan kemudian fakultas teknik atau saintek ya, dengan MIPA saja juga beda. Kita memiliki karakteristik yang juga unik ya. Keilmuan sosial itu kan keilmuan yang sifatnya sangat fleksibilitasnya tinggi ya. Beda dengan ilmu-ilmu pasti ya, di kelompok MIPA, di kelompok sains, sehingga cara berpikirnya pun juga beda, termasuk mahasiswanya. Sehingga cara berpikir yang berbeda itu memang kalau tadi dikaitkan dengan bagaimana ilmu itu bisa diterapkan, karena di fakultas kita, di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum itu kan lebih berorientasi pada disiplin ilmu yang sifatnya itu kan ke arah ilmu-ilmu sosial ya. Jadi kebenaran di kita belum tentu sama dengan kebenaran di MIPA. 1 tambah 1 di MIPA itu 2, di kita bisa saja 12, kan seperti itu. Sehingga karakteristik yang unik itu mahasiswanya yang juga unik juga, dosennya mungkin juga unik juga. Sehingga perlakuan dan treatmentnya juga beda. Tantangan saya sebenarnya adalah bagaimana merubah paradigma dari keilmuan yang unik itu menjadi keilmuan yang saintifik sebenarnya. Kita sebagai orang-orang sosial itu kan seringkali merasa bahwa yang penting adalah bagaimana kita mampu memberikan advokasi itu kan kepada publik. Tetapi sebenarnya kita kadang gagal mengadvokasi diri kita sendiri. Kita kan sering seperti itu ya. Nah, ini yang coba perlahan kita akan mungkin rubah ya. Bahwa paradigma saintifik itu juga harus lahir juga di ilmu sosial ini. Bukan dari teknik atau dari MIPA, tapi dari ilmu sosial juga bisa begitu. Nah, itu tantangan mungkin ya. Hingga saat ini tantangannya di sana sih. Oke, jadi ketika kita bisa dikatakan ketika menginginkan FIS ini menjadi lebih baik lagi, ada beberapa tantangan yang harus kita laksanakan seperti itu Bapak. Dan mungkin ketika kita membicarakan tantangan, prestasi di FIS sendiri pun juga kita harus memperjuangkan seperti itu Bapak. Lantas yang ingin saya pertanyakan di sini adalah prestasi ini seberapa penting di dalam fakultas sendiri dan seberapa penting bagi mahasiswa? Ya, kalau kemudian kita kembali kepada bagaimana mahasiswa itu bisa berprestasi. Jadi saya sering mengatakan begini sebenarnya, hal yang sangat membanggakan bagi mahasiswa adalah ketika dia dapat berkontribusi secara nyata pada lembaga. Jadi jangan pernah bertanya apa yang sudah lembaga berikan kepada mahasiswa, tapi coba sih apa yang sudah mahasiswa berikan kepada lembaga.
Tentu salah satunya adalah prestasi. Karena prestasi ini kan bukan hanya menjadi tagihan di fakultas kita atau di universitas kita, tapi di seluruh perguruan tinggi. Coba bayangkan ketika ada PIMNAS, ini ya yang saya sering sampaikan kepada para mahasiswa. Ajang bergengsi mahasiswa adalah ketika dia mampu lolos ke PIMNAS. Terakhir PIMNAS itu ada di Bali, di Universitas Udayana sebagai tuan rumah. Juara umumnya siapa kira-kira? Lagi-lagi Universitas Gadjah Mada gitu. Iya, baik. Jadi yel-yelnya luar biasa. Saya sering memberikan menggelitik lah kepada mahasiswa. Kalau yel-yelnya anak-anak yang berprestasi kok beda ya? Terdengarnya kok lebih enak gitu ya. Universitas Gadjah Mada, breng, pakai itu juga, pakai drum, pakai segala macamnya. Tapi kok enak ya, kok yang yang menyuarakan anak-anak berprestasi. Beda dengan anak-anak yang tidak berprestasi begitu. Nah, sehingga itu yang kita dorong. Karena tidak hanya kemudian prestasi itu tadi ya untuk lembaga, tapi ternyata juga menjaminkan ketika mereka nanti selesai kuliah. Sekarang bekerja sudah tidak linear. Tidak lagi misalnya jurusan komunikasi dia harus sebagai public relation misalnya, atau PPKN menjadi guru, enggak lagi seperti itu. Sudah sangat cair. Sudah tidak linear lagi. Yang dibutuhkan apa? Satu, keterampilan soft skill. Yang kedua adalah prestasi. Banyak sekali perusahaan sekarang itu melihat bagaimana prestasi ketika mahasiswa. Bahkan sertifikat PIMNAS itu bisa menjadi parameter ukuran di beberapa perusahaan bonafit ya yang besar itu. Nah, oleh karena itu kan ini menjadi bagian penting. Maksud saya begini, mahasiswa itu endingnya apa sih? Endingnya adalah bagaimana dia bisa sukses, kan itu? Iya. Bukan hanya sekedar selesai, lulus, IPK-nya tinggi, nggak hanya itu kalau menurut saya. Karena IPK tinggi hanya mengantarkan mahasiswa sampai ke lowongan pekerjaan, mendaftar, wawancara. Tapi untuk diterima dan tidak, bukan IPK, tapi soft skill tadi. Nah, dengan cara apa tadi? Mengikuti beberapa lomba-lomba dan dia menjadi seorang prestasi. Betul, karena begini. Ketika dia sudah ikut lomba, minimal dia sudah mampu untuk bersaing. Minimal dia sudah mampu untuk mengungkapkan gagasan ide pemikirannya. Minimal dia sudah mampu berinteraksi dengan orang. Dia bisa berdebat di publik dengan banyak orang. Kan sudah teruji di sana. Berarti kan soft skill-nya sudah terlihat di situ. Nah, ini yang kemudian saya harapkan juga ke mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Bukan karena semata-mata misalnya lembaga butuh prestasi masa, tidak, tapi bagaimana menjaminkan lulusan kita menjadi orang-orang yang sukses. Orang sukses ternyata bukan karena dari tadi ya IPK-nya tinggi ya. Karena IP tinggi itu sekali lagi hanya mengantarkan sampai tahapan wawancara. Kemudian keputusan yang melakukan wawancara diterima dan tidak, ternyata soft skill-nya tadi. Bisa bekerja sama, bisa menjadi memiliki leadership yang baik, memiliki komitmen, berintegritas, mengambil keputusan. Kan salah satunya dengan cara itu tadi selain organisasi tadi. Iya, Bapak. Baik. Jadi dapat disimpulkan juga dengan kita berprestasi ini sebenarnya juga menguntungkan bagi kita sendiri dan menguntungkan bagi fakultas kita. Maka dari itu teman-teman mahasiswa, nantinya kita saatnya untuk berlomba-lomba dalam berprestasi. Karena juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Bambang, IPK bukan menjadi penentu dalam sebuah kesuksesan seseorang. Tetapi soft skill yang kalian dapatkan adalah itu yang akan menghantarkan dalam kesuksesan. Seperti itu ya Bapak. Baik, ketika membicarakan sebuah prestasi, mungkin di sini ada ini Bapak, wejanganlah bagi teman-teman mahasiswa. Karena ketika kita di pandemi ini, pasti ada yang rasanya males gitu Bapak. Untuk mau mengikuti pelajaran atau matkul pun ada rasa males. Apalagi untuk berprestasi Bapak. Ya, memang mahasiswa itu kan harus kita klasifikasi ya. Saya pun harus objektif, tidak bisa mengeneralisasi. Semua mahasiswa harus memiliki satu pemahaman yang sama untuk bisa ikut perlombaan, berprestasi dan seterusnya. Karena passion masing-masing juga tidak sama. Latar belakangnya yang tidak sama, inputnya tidak sama. Ada yang mungkin lebih cocok dia aktif di organisasi karena memiliki visi menjadi politisi.
Ada yang mungkin karena dia memiliki jiwa entrepreneur untuk jadi pengusaha. Tapi di lain sisi ada juga yang memiliki kemampuan penalaran yang baik sehingga dia lebih memiliki passion di prestasi. Sehingga kami memang tidak pernah kemudian memaksa terkait dengan hal itu. Makanya strategi di fakultas yang kemudian kita lakukan adalah mengidentifikasi semua potensi yang ada di mahasiswa. Misalnya mahasiswa baru nih, angkatan 2021, kita berikan Google Form, pengalaman dia selama di SMA seperti apa, baru nanti kita berikan perlakuan sesuai dengan bakat, minat maupun yang prestasi yang dia miliki. Kemudian yang kedua, memang kondisi pandemi ini beda banget ya. Pandemi ini kita sudah berjalan 2 tahun ya, di mana kehidupan yang akan kita idam-idamkan kembali normal itu sementara ini masih harus kita secara sabar ya menunggu untuk bisa normal, sehingga memang tidak bisa melakukan optimalisasi ya terkait dengan bagaimana mendorong mereka untuk bisa terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam berkegiatan, karena memang kegiatannya dilakukan secara online. Kemudian ternyata setelah kami melakukan evaluasi, mungkin ada batasan kejenuhan sepertinya. Jadi saya akhirnya menarik kesimpulan begini, sebagus-bagusnya media, sebaik-baiknya platform digital yang digunakan untuk melakukan pembelajaran misalnya, ternyata tidak mampu menggantikan peran dosen yang sesungguhnya. Iya, itu yang sedang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswi online, Bapak. Jadi kan memang ada ranah psikologis yang tidak diperoleh oleh mahasiswa. Kalau hanya menyampaikan pesan, informasi, materi, sampailah ke mereka. Tapi ternyata kan bagaimana, jadi gini, ngajar itu tidak hanya sekedar kita berpenampilan misalnya setengah badan ke atas berbicara, bukan itu ternyata. Ada gerakan tangan, ada langkah kaki, ada aura, ada segala macamnya begitu. Jadi ini yang nggak bisa tergantikan. Sehingga memang di keterbatasan di kondisi pandemi ini ya mau tidak mau kita harus kemudian ya mengoptimalkan semaksimal mungkin ya. Meskipun saya yakin bahwa ke depan meskipun kondisi normal, toh tetap kita akan melakukan hal yang sama dengan pembelajaran hybrid dan seterusnya. Jadi kalau yang terkait dengan tadi, ini juga PR saya juga yang coba bayangkan. Sekarang kita misalnya di kelas saja ngajar 40 orang. Kira-kira yang on cam itu berapa sih? Bisa dihitung nggak, Pak? Nah yang tidak itu, apakah mereka memang karena kendala sinyal kemudian tidak menyalakan kamera, atau mereka ada aktivitas, atau jangan-jangan mereka hanya kemudian join saja ke Zoom misalnya seperti itu, tapi setelahnya ditinggalkan. Tetapi pembelajaran orang dewasa, kita tidak boleh kemudian menjustifikasi, paling-paling kamu tidur nih. Enggak deh, saya percaya mereka orang dewasa, maka sudah tahu tentang kewajiban dan tanggung jawabnya. Kira-kira seperti itu. Iya, Bapak, benar banget ketika di masa pandemi ini menjadi sebuah tantangan banget. Apalagi ini, maba-maba 2021 belum pernah merasakan. Dan bahkan saya sendiri juga belum pernah merasakan bagaimana rasa 2020, Bapak. Jadi belum pernah merasakan bagaimana sih rasanya menjadi mahasiswa yang sebenarnya gitu. Namun di sisi lain ketika kita ikut organisasi secara tidak langsung, ada rasa-rasa ketika kita datang ke kampus, kita tahu kampus, kita mengenal dosen-dosen seperti itu, Bapak. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwasanya organisasi ini sangat penting. Iya, saya rasakan pada saat ini. Ketika di masa pandemi ini saya rasa ketika saya tidak mengikuti organisasi, maka saya hanya menjadi mahasiswa online, Bapak. Yang tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu dosen, yang tidak tahu kampus seperti itu, Bapak. Nah, jadi ketika kita membicarakan prestasi yang ada di FIS sendiri, mungkin dari Bapak Bambang ini ada terobosan-terobosan bagaimana cara kita membawa nama FIS ini lebih maju lagi dan lebih terbang begitu, Bapak. Dan mungkin di sini nanti ada teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA yang mendengarkan dan nanti mampu mengimplementasikan seperti itu, Bapak. Pripun, Bapak?
Ya, baik. FIS sekarang sudah berbicaranya luar biasa ya. Ceritanya dulu itu, kalau berbicara prestasi di antara fakultas, FIS itu kalau tidak urutan ke-6, ya ke-7 dari 7 fakultas. Nah, tapi alhamdulillah, pertama ya tentu atas kerjasama semuanya ya, kerjasama dari para dosen, para pimpinan jurusan fakultas, dan tentunya dari mahasiswa, kita prestasi itu selalu kemudian meningkat. Ya, saya bercerita ketika saya diberikan amanah ya di fakultas. Sebelumnya mungkin saya tidak bisa berkomentar lah, tapi ketika saya diberikan amanah, prestasi kita itu kalau misalnya saya ngomong saja ya, Wadek 3 MIPA selalu kemudian khawatir kalau FIS kemudian menyalip di tikungan seperti itu. Padahal dulu tidak pernah khawatir. Nah, kita dari PKM pun demikian. Misalnya PKM kita juga meningkat dari yang sebelumnya kita sempat loss ya. Pada saat di 2019 ketika saya awal masuk kita 0, tidak ada. Kemudian naik menjadi 7 yang lolos didanai, kemudian menjadi 9. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kita lebih meningkat lagi dan bisa sampai ke PIMNAS bisa mendapat medali. Amin. Kemudian untuk yang partisipasi, ini saya sangat memberikan apresiasi kepada Ormawa. Jadi gini, kalau tadi bicara terobosan, sepertinya belum ada deh fakultas yang memberikan reward bagi Ormawa yang berkinerja terbaik, kecuali di FIS ya. Nah, ini boleh sombong dikit deh. Terbaik pertama kita berikan, ya selain sertifikat ada sedikit uang lah ya, 1.500.000, kemudian 1.250.000 sama 1 juta kalau tidak salah ya, atau 750 ya lupa deh ini. Tapi itu akhirnya mendorong mereka untuk kemudian ikut memotivasi teman-temannya. Di tahun 2021 kita partisipasi tertinggi mahasiswa ikut lomba, sejumlah 526. Nah, yang kemudian mendapatkan juara 1, 2, atau 3 itu ada sekitar 186. Dan ini sudah melebihi target. Kami ditargetkan 120 prestasi. Sekarang kita sudah bisa mencapai 186. Kemudian yang berpartisipasi tadi terbanyak dari fakultas yang ada di UNESA. Berarti atas kinerja semuanya kan, termasuk Ormawa tadi. Nah, ini yang kemudian kita coba sih berikan motivasi, terobosan, pendekatan, ya biar Ormawa kemudian dengan kami itu ya memang mitra yang strategis. Itulah kira-kira beberapa hal yang sudah dilakukan di FIS. Baik, jadi bisa dikatakan FIS ini berbeda dari fakultas yang lainnya, di mana FIS sudah mengadakan sebuah reward bagi Ormawa terbaik, dan itu menjadi salah satu bisa dikatakan stimulus, begitu, seperti itu ya Bapak? Harapannya begitu. Iya, amin, semoga. Dan untuk tahun 2022 ini FIS akan lebih naik lagi begitu. Amin. Bapak. Dengan adanya podcast kita, nanti pihak-pihak Ormawa bisa lebih bekerja lebih giat lagi untuk menjadikan FIS ini lebih terbang gitu. Oh iya, nanti ngopinya kita tambahin kalau misalnya. Boleh Bapak. Kan? Karena selama saya jadi WD3 sangat jarang sekali rapat di kampus ya. Memang kita lebih enak sambil ngopi di luar dengan tidak formal lah. Kalau formal terlalu ada batas ya. Karena kita akhirnya menjadi birokrat ya, sebagai wakil dekan 3, kemudian sebagai mahasiswa. Ya, kita hampir sering meluangkan waktu itu sebelum pandemi ya. Kalau pandemi kan ada pembatasan, ya ngopi di luar, nonton film bareng dengan teman-teman Ormawa. Itu yang dilakukan di FIS ya. Ya mungkin pendekatannya agak beda ya. Kita tidak formal lah dengan teman-teman mahasiswa. Iya, Bapak. Oke, mungkin di sela-sela kita ini berhubung waktu juga ya Bapak. Di sini ada beberapa yang perlu disampaikan dari Bapak Bambang kepada teman-teman yang ada di FIS sendiri atau bahkan di UNESA, di mana FIS ini mampu menjadi suatu motivasi bagi fakultas-fakultas yang lainnya. Seperti itu, Bapak bisa disampaikan. Baik, saya hanya pesan saja kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA ini. Pertama, sebagai mahasiswa setidaknya
Jika misalnya kita tidak memiliki passion di prestasi, tapi minimal kita mampu meningkatkan soft skill. Ini pesan yang kemudian saya sampaikan mungkin buat semuanya ya. Karena sekali lagi yang bisa menjaminkan kesuksesan bukan hanya sekedar IP, tapi keterampilan soft skill itu yang menjadi bagian penting di mana dunia kerja sudah tidak linear lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mumpung jadi mahasiswa, perbanyaklah aktivitas yang produktif. Jadi bukan hanya sekedar beraktivitas, karena sekarang zamannya sudah beda. Zaman sekarang adalah zaman kompetisi, zaman kreativitas, zaman inovasi. Karena kalau tidak kreatif, inovatif, maka akan tertinggal. Di era kompetisi ini, siapa yang kemudian tertinggal, siapa yang lambat, maka dia akan kalah di era persaingan itu. Maka pesan saya kepada seluruh mahasiswa, perbanyaklah aktivitas yang sifatnya produktif. Apapun itu, entah di organisasi silakan, baik organisasi intra, ekstra, dan seterusnya. Yang penting mampu melatih kita, membelajarkan kita untuk meningkatkan kemampuan soft skill tadi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini yang menurut saya penting, satu hal, kita jangan pernah bertanya apa yang sudah diberikan lembaga kepada kita, tapi coba renungkan apa yang sudah kita berikan kepada lembaga. Mungkin kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan bergerak dari nurani ya. Bukan hanya sekedar menuntut lembaga saja, tapi bagaimana kontribusi kita sebagai mahasiswa untuk lembaga. Kira-kira begitu Mbak Sofia, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwasannya yang paling penting dan perlu kita tanamkan pada diri kita seorang mahasiswa yang ada di UNESA khususnya, IPK ini adalah bukan penentu kesuksesan. Namun yang menjadi penentu kesuksesan adalah soft skill yang ada pada diri kita. Oke, ketika kita ambis untuk mendapatkan IPK yang lebih, mendapatkan IPK yang tinggi, itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Tetapi jangan melupakan soft skill yang ada pada diri kita. Karena saya rasa seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Bambang, dunia kerja pada saat ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak hanya menyetorkan IPK, lalu kita mendapatkan suatu pekerjaan yang kita inginkan. Tetapi soft skill lah yang akan menjadi perantara kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan jangan lupa berprestasi dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap produktif. Jangan sampai di masa pandemi ini menjadi sebuah alasan bagi kita untuk menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi yang tidak produktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya, selaku moderator pada podcast siang hari ini, mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang yang sangat luar biasa dan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini dengan kita berbincang-bincang hangat mengenai prestasi dan bahkan FIS sendiri. Dan semoga FIS ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. 2023 ini FIS akan menjadi sebuah perubahan dan menjadi sebuah motivasi bagi fakultas-fakultas yang lainnya. Sekian dari saya, apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.